Kali ini saya pakai XL7 Suzuki XL7 pakai penggerak roda depan. Aman, mewah, irit, nyaman, dan gagah. So, apa sih kelebihan dan kekurangan penggerak roda depan, penggerak roda belakang, atau ada yang lain? Simak video berikut ini dengan para ahli dari ahlinya. Jangan di skip ya. Let's go. Penggerak roda itu digolongkan ada 3. Oh, 3, bukan ada depan, 3. belakang? Bukan, ada penggolongannya ada 3. Yang satu itu namanya FF. FF itu front engine, front drive. Jadi mesinnya di depan, penggeraknya roda depan. FR. Yang kedua FR. FR itu front engine, mesin depan, rear drive. penggerak belakang. Mesinnya di depan, penggeraknya belakang. Oke. Terus yang terakhir adalah RR. Oh, RR. mesin belakang, mesinnya belakang, penggeraknya belakang. Terus ada yang khusus satu lagi, itu 4-wheel drive. 4-wheel drive itu kan mesinnya di depan tapi penggerakannya 4-4-nya. Tapi itu khusus ya, khusus. Tapi yang untuk istilahnya mengambil keuntungan masing-masing itu ada 3 ini tadi. Nah, lalu kita lihat nih masuk ke keuntungan masing-masing ya. Karena tadi untuk mobil apa muatan itu cocoknya penggerak belakang gitu ya. Nah, kita ini 2 hal yang bertolak belakang ini, yang FF sama yang FR ini. Kalau FF ini keuntungannya adalah mesin di depan, penggeraknya depan ya. Itu konstruksi penerus putarannya lebih sederhana. Jadi karena di situ ada mesin, begitu dari transmisi dia langsung keluar ke as roda. Karena dekat ya jaraknya. Lebih sederhana. Jadi kerugian tenaganya lebih kecil. Minim, betul. Di samping lebih konstruksinya sederhana, cuman dia kerugiannya di sini karena dia di depan. Ini saya ambil perumpamaannya begini nih. Kalau Anda narik gerobak ya? Iya, dengan mendorong gerobak. Nah, itu dengan tenaganya kamu sama kan? Narik sama dorong itu kira-kira kamu bayangkan deh, tenaganya lebih gedean mana? Enak dorong. Nah, betul. Kenapa lebih enak dorong, lebih besar dorong? Karena gini, narik itu dia itu kan mesinnya di depan, karena dia narik, mobil berjalan, mobil itu kan punya beban dia. Dia berjalan ke depan. Itu pembebanan distribusi tenaganya, distribusi beban itu dia akan terdistribusi ke bagian besar ke belakang. Dia akan mulai jalan ke depan, itu beban kendaraan itu akan terdistribusi ke belakang. Akhirnya karena bebannya terdistribusi ke belakang, kalau banyak sebagai penggerak depan, dia resiko slipnya lebih tinggi. I see. Oke. Jadi seperti kayak gravitasi, bisa masuk nggak sih gravitasi? Saya jalan kan seperti badannya nih, naik mobil nih, saya naik mobil. Saya gas jalan, mau nggak mau kan badannya gini. Ya, itu karena distribusi beban kendaraan dia terdistribusi ke belakang. Sehingga di sini penapaan yang paling bagus ban belakang pasti. Karena dia menekan ke bawah. Iya, betul. Ini apalagi kalau paling kelihatan kalau pas kondisi nanjak. Kamu nanjak berhenti gini, langsung kamu kalau ini dia penggerak depan, jalan pertama pasti dia berjejet. Istilahnya slip. Nah, itu karena dia terdistribusi ke belakang. Semakin sangat ketahuan kalau pas jalan nanjak itu. Begitu juga jalan datar sama aja. Kalau posisi jalan, ini kan kalau direm, tiba-tiba itu pasti dia sontak tenaganya akan ke depan. Makanya rem itu paling diutamakan adalah yang depan. Depan biasanya cakra, belakang masih pakai drum. Ya, belakang hanya mengimbangi. Itu seperti itu. Jadi atas dasar prinsip itu, istilahnya untuk penggerak belakang itu penggerak belakang itu lebih bagus
Contoh nih, terus akhirnya tadi saya menjelaskan sudah sampai ke FF ya. Sekarang yang ke FR. Oke. Front engine, rear drive. Oke. Nah, mesinnya di depan, penggerak rodanya di belakang. Nah, ini dia mempunyai kelemahan karena ada jarak itu antara depan dan belakang. Dia butuh batang penghubung, disebut propeller. Propeller, betul, kopel. Nah, itu terus ke gardan baru ke roda. Nah, dia punya kerugian tenaganya di situ. Jadi harus tersalurkan dulu, Betul. ada yang hilang di sini, ada beban Ya, juga. satu itu, yang kedua akhirnya karena dia ada batang penghubung sehingga butuh ruangan di situ sehingga mempersempit ruang penumpang. Jadi ruangannya lebih. Makanya biasanya di kabin itu ada kayak tonjolan, betul. Iya. Nah, cuman dia punya keuntungan dari kebalikannya yang FF tadi. Karena saat mobil maju, beban terdistribusi ke belakang, sehingga tapaan ban ini lebih bagus. Cengkramannya lebih bagus, sehingga ini keuntungannya di sini. Karena beban di belakang, depan nggak ada beban, kan kita ngangkat gini ya. Iya. Ngangkat gini, depan kalau mamanya bergerak kan nggak napa. Betul. Nah, sekarang kita ngomong yang ketiga. Dari semua kan tadi ada keuntungan kerugian istilahnya saling bertolak belakang kan. Yang RR berarti kan. Oke. Kalau secara teori, yang RR ini yang paling bagus. Karena mesinnya di belakang, penggerak rodanya juga belakang. Nah, itu depan tadi. Jadi kan kerugiannya kan dihilangkan semua itu tadi. Kerugiannya yang tadi dihilangkan semua, keuntungannya diambil semua. Jadi dari situ semua. Cuman ada satu lagi, jadi tetap punya kekurangan. Katanya kelebihannya diambil semuanya. Iya, nah ini ada kekurangan yang baru. Kekurangan yang barunya adalah karena mesinnya di belakang, dia makan ruangan akhirnya. Nah, ini sering dipakai buat mobil apa? Biasanya coba Anda cermati mobil-mobil balap, mobil supercar. Iya, di belakang. Ya, rata-rata mesin di belakang. Jadi akhirnya yang ada ya hanya kursi penumpang, kursi sopir sama sebelahnya. Nggak ada jok belakang, nggak ada. Karena udah kemakan ya, itu. Betul. Jadi akhirnya untuk RR itu memang jarang diadopsi untuk mobil-mobil yang komersil ya, yang mobil penumpang maupun komersil. Gitu. Hanya khusus mobil sport tadi. Kalau bis tuh bis? Kalau bis kan lain. Bis kan lain lagi. Beda bahasan lagi. Iya, beda bahasan lagi akhirnya. Dia ruangannya banyak, gede. Jadi nggak mikirin tempat mau ya, betul. Terus khusus tadi yang 4-wheel drive karena memang ini keperluannya ya untuk medan berat, medan berlumpur. Nah, dia butuh penggerak keempat-empatnya. Sehingga yang diambil ya supaya nggak selip tadi, tetap dia pakai 4 penggerak roda. Bayangan sederhananya seperti itu sih. Oke. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan, kita ngobrolkan hasil obrolan ini sebenarnya kan mau nggak mau sebagai orang awam nih yang baru pamannya mau cari pilihan mobil seperti apa, mau nggak mau kan harus tahu lah istilah-istilahnya yang terpampang dalam brosur. Habis itu bagaimana cara memaknainya. Mau maknai koyo istilah apa ya Mas ya. Jadi gitu. Jadi masih banyak sebenarnya bahasan-bahasan yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan kepada Mas Vin ini, tapi mungkin karena batasan waktu, lain waktu kita gabung. Saya sampaikan sekali lagi ya, berarti teman-teman saya senang diajak diskusi seperti ini, tapi intinya di sini kita sama-sama belajar, dan nanti kita saling mengisi gitulah. Ya, betul. Oke, nanti kita bahas pembahasan yang lain, apa yang saya pahami, nanti kita diskusi, mungkin yang dipahami Mas Erik juga kita disampaikan. Terima kasih Mas Vin untuk waktunya, sudah meluangkan waktu. Oke, begitu Sobat Suzuki. Terima kasih, sampai jumpa lagi.